Iya. Aku udah lagi di jalan pulang ini. Iya Najwa. Aku pasti datang ulang tahun Vivi, anak kita. Aku lagi jalan pulang ya. Sabar. Suara kamu nggak jelas. Halo. Udah dulu ya. Ah! Gimana nih? Yo. Bu, bangun bu. Tolong, bangun bu. Bu. Woi, kenapa? Tanggung jawab lu. Saya tanggung jawab, tenang. Tolong bantu saya ke mobil. Ayo. Oke. Tunggu. Siap. Kena nabrak lagi. Mbak, bangun mbak. Mbak. Aduh. Nggak sadar lagi. Jangan mati lagi. Aduh. Vivi pasti bakal kesel banget nih sama aku. Dia pasti bakal nangis terus kalau aku telat datang ulang tahun dia. Ya, halo. Iya. Ini gara-gara kamu nih. Aku jadi nabrak tau nggak? Sekarang aku lagi di jalan mau ke rumah sakit. Udah nggak usah telepon aku lagi ya. Bawel banget sih. Mas Indra kecelakaan. Ini pakai nangis lagi gara-gara aku telat datang ulang tahun dia. Aduh. Mbak, bangun mbak. Papa kok nggak datang-datang? Kalau Papa belum datang, Vivi nggak mau tiup lilinnya. Vivi, sebentar lagi Papa pulang ya sayang ya. Dari tadi sebentar melulu, tapi buktinya nggak nyampe-nyampe. Sebentar lagi Papa pulang kok. Sekarang kita tiup lilinnya dulu ya. Tuh teman-temannya udah ngumpul ya sayang ya. Gak mau, Vivi kalau mau tiup lilin, Papa udah ada di sini. Jangan-jangan Papa lupa ya sama ulang tahun Vivi. Enggak kok sayang, Papa nggak lupa. Sebentar lagi Papa pulang ya. Halo Pak, Vivi. Kan aku udah bilang, kamu gak usah telepon aku dulu. Aku tuh lagi di rumah sakit. Ya tapi Vivi nangis terus Pak. Vivi nanyain kamu. Ya kamu bikin Vivi diam lah. Gimana sih? Ma, Papa mana? Jadi gimana dok? Sayang sabar ya. Papa lagi ada urusan dulu, nanti Papa langsung pulang sayang ya. Tuh kan, Papa begitu terus. Enggak sayang, kamu yang sabar ya. Gak mau, Vivi maunya ketemu sama Papa. Sabar sayang. Vivi. Astagfirullahaladzim. Saya minta maaf ya, acaranya jadi berantakan. Saya juga berterima kasih banyak kalian udah datang ke sini. Astagfirullah. Pasien mengalami benturan kepalanya, tapi tidak terlalu parah. Kamu sudah sadar? Di mana aku? Kamu di rumah sakit. Saya minta maaf ya, saya sudah buat kamu jadi celaka. Tapi kamu tenang aja. Semua biaya di rumah sakit ini saya akan bayar.
Saya minta maaf ya. Ini orang kelihatannya baik banget. Orang kaya lagi. Lebih baik aku manfaatin dia. Maaf kamu bilang. Kamu tahu, ini rumah peninggalan orang tuaku. Dan cuma satu-satunya tempat tinggalku. Semuanya telah hancur. Aku harus tinggal di mana sekarang? Aku harus tinggal di mana? Saya kan sudah janji sama kamu. Saya pasti akan tepati semua janji-janji saya. Tapi kamu benar-benar harus tepati semua janji kamu. Kamu harus carikan aku tempat tinggal. Iya. Kalau perlu aku tinggal di rumah kamu. Nggak bisa. Saya punya istri dan anak. Kamu nggak bisa tinggal di rumah saya. Saya takut sama istri saya. Terserah kamu. Kamu bisa nikahin aku. Kenapa kamu kaget? Kalau kamu nggak bisa, aku bisa laporkan kamu ke polisi. Ya Allah, udah jam segini, Mas Indra belum pulang juga. Mas Indra, kamu itu dari mana? Kamu buat aku khawatir, Mas. Aku capek, aku mau istirahat. Tapi tadi kamu bilang kamu kecelakaan, Mas. Kamu nggak luka kan? Aku nggak apa-apa. Tapi aku nabrak orang. Astagfirullahaladzim, terus orangnya gimana, Mas? Ini semua gara-gara kamu. Kamu teleponin aku terus-terusan. Untung orang nggak mati. Tapi aku jadi... Jadi apa, Mas? Orangnya nggak apa-apa kan? Udahlah, aku capek, aku mau istirahat. Astagfirullahaladzim. Terima kasih ya Mas. Akhirnya kamu mau menikahi aku. Gak apa-apa sih, meskipun itu cuma nikah siri. Mas, menurut kamu nanti kita bulan madu kemana? Aku pengen kita bulan madunya keluar kota. Aku pengen berdua terus sama kamu. Kamu nanti akan beliin aku rumah besar kan? Buat tempat tinggal anak-anakku nanti. Aku gak sabar nunggu saat itu tiba. Tapi nanti kamu akan bawa aku ke rumah kamu kan? Maaf, cari siapa ya? Maaf Bu, ini saya lagi cari kerjaan Bu. Saya sudah kesana kemari cari kerjaan tapi gak dapet juga. Rumah saya habis kebakaran Bu, dan saya nggak tahu harus tinggal di mana. Astagfirullah, saya turut prihatin ya Mbak. Kebetulan saya lagi cari pekerja yang mau kerja di sini. Mbak mau? Ibu mau kasih saya kerjaan? Iya, tapi jadi pembantu. Soalnya pembantu saya udah lama nggak balik. Kamu nggak apa-apa? Gak apa-apa. Yang penting saya ada tempat tinggal Bu. Jadi pembantu juga nggak apa-apa. Ya udah, nama kamu siapa? Saya Dewi Bu. Saya Najwa. Ya udah kita masuk yuk. Saya kenalin sama suami saya. Mari. Akhirnya aku masuk juga ke rumah ini. Pantesan perempuan ini bahagia banget tinggal di sini. Dia belum tahu aja kalau sebenarnya aku ini istri dari suaminya. Dewi, Iya Bu. Mas, kenalin. Ini Dewi yang gantiin Bina.
Semoga kamu betah kerja di sini ya. Terima kasih, Pak. Aku berangkat dulu ya, Ma. Ya, hati-hati ya Mas ya. Oh ya, aku antar ke kamar kamu ya. Yuk. Baik, Bu. Nah, ini kamar kamu deket sama dapur. Jadi kalau kamu butuh apa-apa gampang ya. Terima kasih ya, Bu. Iya. Oh ya, tugas kamu seperti biasa kok. Cuma beres-beres rumah, cuci baju, cuci piring itu aja. Baik, Bu. Terima kasih sudah menerima saya jadi pembantu di sini. Iya, sama-sama. Semoga kamu betah ya. Oh ya, saya tinggal sebentar ya. Mari, mari, Bu. Ternyata kamu tinggal di rumah semewah ini, Indra. Pantes. Lihat aja ya. Mulai sekarang aku akan peres kamu habis-habisan. Aku akan minta uang kamu sebanyak mungkin. Dan rumah ini, rumah ini sebentar lagi akan jadi milikku. Hai. Udah pulang kamu? Istri aku mana? Kok istri yang itu yang dicari? Aku kan juga istri kamu. Sini. Sama aja kan? Kamu itu ngapain sih di sini? Hah? Kan kamu udah aku kontrakin. Aduh, kamu tuh kayak nggak tahu aja. Tinggal di kontrakan kecil begitu. Sedangkan kamu tinggal di rumah mewah seperti ini. Siapa sih nggak mau tinggal di sini? Aku juga mau. Iya, tapi Diam kamu. Atau aku bongkar semuanya sama perempuan itu. Mas Indra udah pulang. iya, baru aja aku pulang. Ya sudah Pak, saya mau bawa tas yang belakang. Semoga dia betah di sini ya Mas. Soalnya kerjanya rajin banget. Dan kayaknya dia orangnya baik. Mas, ini makanan kesukaan Mas. Oh ya, yang masak semuanya ini Dewi. Aku udah ajarin Dewi, Mas. Semoga Bapak suka ya. Mama, Papa, Mama. Vivi, Mas makan duluan aja ya. Aku ke kamar Vivi dulu, ya. Kamu mau uang berapa? Aku gak akan biarin kamu hancurin rumah tangga aku. Aku udah ngerusakin kehidupan keluarga Mas. Mas yang udah ngerusakin kehidupan aku. Aku kesini tuh aku ingin deket sama Mas. Karena Mas itu suami aku. Mas, aku ini istri Mas. Meskipun Mas udah menikahi aku cuma secara siri. Tapi tetap aja, aku takut kalau sampai Najwa curiga. Mas gak ingin istri Mas curiga. Tapi Mas tega ninggalin aku di kontrakan kecil itu. Sedangkan Mas tinggal di rumah mewah seperti ini. Oke. Aku akan biarin kamu tinggal di rumah ini. Tapi kamu harus bisa jaga rahasia di antara kita. Baiklah Mas. Aku ikuti Mas. Tapi ingat ya Mas. Hak aku sama dengan perempuan itu. Meskipun aku di sini sebagai pembantu. Dan ingat Mas, ini cuma buat sementara saja ya. Udah. Nanti Najwa balik. Apa sih? Mas Indra mau kemana? Aku mau ke Medan. 2 hari aja kok. Aku ada meeting mendadak. Ya udah hati-hati ya. Astagfirullahaladzim. Maaf Bu. Iya nggak apa-apa. Bapak mau pergi? Iya, saya mau keluar kota. Saya titip istri dan anak saya ya. Baik Pak.
Dia benar-benar anggap aku sebagai pembantu di rumah ini. Awas ya. Taksinya udah nunggu. Aku jalan ya. Dewi, nanti tolong bawain tas Bapak ke taksi ya. Iya, Bu. Dan nanti kalau udah sampai ke sana, kabarin aku ya. Aku pasti kabarin. Yaudah aku jalan dulu ya. Hati-hati ya, Mas. Hati-hati ya, Pak ya. Makasih. Hati-hati ya, Mas. Dewi, kamu apa-apaan sih? Lepasin aku. Diam kamu. Lepasin. Lepasin aku, Dewi. Kamu kenapa sih? Lepasin aku, Dewi. Lepasin aku. Kamu kenapa, Dewi? Sini denger ya. Kamu pikir aku di sini mau jadi pembantu cuma-cuma di sini, ha? Tapi kamu yang datang ke saya, Dewi. Kamu yang minta kerja sama saya. Asal kamu tahu ya, aku kesini ingin menuntut hak aku. Apa, Dewi? Apa? Kamu tahu siapa yang telah membuat aku menderita? Siapa yang telah membuat rumah aku kebakaran? Siapa? Hah? Tahu ampun. Suami kamu. Tahu kan? Astagfirullahaladzim, Mas Indah. Ya, dan sekarang kamu harus mengganti rugi dengan semua uang kamu. Kamu harus berikan uang kamu atau Indah akan aku laporkan ke polisi. Ya, aku akan kasih semuanya ke kamu, Dewi. Jangan laporin Mas Indra, Dewi. Awas ya, kalau kamu sampai bilang sama suami kamu, aku akan celakain anak kamu. Nanti kamu. Jangan saya, Dewi. Tolong jangan saya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mama. Apa sih mama saya? Apa sih? Ini apa sih? Lepas! Jangan, Dewi. Bibi. Mama baik-baik aja. Kamu gak dengar mama kamu bilang apa? Keluar kan? Keluar ya. Keluar ya. Dewi, keluar. 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 Keluar kamu. Dengar. Sekarang tunjukin di mana tempatnya. Tunjukin. Pakai nangis lagi kamu. Tunjukin. Sini semuanya, itu ambil. Tolong jangan ganggu keluarga kami lagi. Siapa yang mau pergi dari sini? Saya akan tinggal di sini. Kamu. Dewi jangan ambil rumah saya, Dewi. Ini agar kamu gak ketemu sama suami kamu. Ngerti kamu? Dewi. Astagfirullah. Dewi jangan kunciin aku. Dewi. Jangan kunciin mama. Mama. Apa-apaan sih kamu anak kecil? Ganggu aja kamu. Tapi Bi, kasihin mama di dalam. Bibi, ya Allah. Bi, jangan kunciin mama. Kasihan mama, Bi. Udah diam, kamu tuh kenapa sih? Bibi jahat. Vivi nggak suka sama Bibi. Iya, memang Bibi jahat. Mau apa kamu? Kamu mau saya kunci di dalam kamar? Mau? Astagfirullah. Bibi. Ayo, Lepasin. masuk. Bi, bukain, Bi. Bi, jangan kunci Bibi. Bi, bukain. Diam aku bilang. Takut. Bi, bukain, Bi. Bi, jangan kunci Bibi. Bibi takut. Bi, bukain. Ya Allah, lindungi keluarga hamba dari orang-orang yang jahat ya Allah. Kamu jangan sampai ngomong sama suami kamu, ngerti? Kamu harus ikutin semua omongan aku. Kalau sampai suami kamu tahu kan akibatnya? Nih, kunci kamar anak kamu. Bilang sama anak kamu, jangan ngomong apa-apa sama papanya.
Ngerti kamu? Oh, Vivi. Sayang, akhirnya kamu pulang juga. Aku kangen banget sama kamu. Ih, apaan sih? Kita kan sudah ninggal Siri. Ma, Mas Indra udah pulang. kamu gimana sih? Suami pulang kok biasa aja. Gak apa-apa mas, biar saya aja yang bawa masuk tasnya. Mas, kenapa mas gak jujur sama aku mas? Maksud kamu apa? Kenapa mas gak jujur kalau mas kenal Dewi dan mas udah nabrak dia mas? Kamu mau tahu kenapa? Ini semua gara-gara kamu. Kalau hari itu kamu nggak teleponin aku terus, aku nggak mungkin mencelakakan dia. Rumah dia sampai terbakar. Dan aku mau nggak mau harus bertanggung jawab, termasuk menikahi dia. Astagfirullahaladzim. Jadi... Iya, aku yang suruh dia tinggal di sini. Karena aku harus bertanggung jawab. Kamu gak usah tanya kenapa. Ini semua gara-gara kamu. Mas Indra. Vivi kenapa nangis terus? Kamu gak bisa bikin dia jadi diem apa? Aku pulang malah denger dia nangis. Pusing aku. Aduh Pak, jangan marah-marah terus. Nanti Bapak sakit loh. Dewi, mulai sekarang kamu gak usah panggil bapak lagi. Najwa udah tahu kalau kamu itu istri aku. Sekarang udah gak ada rahasia lagi di rumah ini. Dan kamu harus terima apapun keputusan aku. Sekarang kamu diemin anak itu. Aku gak mau tahu. Aku gak mau kamu didik dia jadi cengeng. Ayo cepat. Iya mas, aku tenangin Vivi dulu. Sayang sabar dong. Nanti kalau kamu sakit gimana? Akhirnya Indra ngakuin aku juga sebagai istrinya. Dengan begitu, aku bisa menguasai rumah ini dan aku lebih bisa menguasai Indra. Oh, senangnya. Tapi sebelumnya aku harus singkirin perempuan itu. Dengan dia tidak bisa meladenin si Indra. Pasti Indra akan menceraikan dia. Atau aku akan buat perempuan itu lumpuh. Ya. Aku akan buat perempuan itu lumpuh. Dengan begitu aku tidak akan tidur di kamar busuk ini lagi. Mas, kenapa mas gak jujur sama aku mas? Maksud kamu apa? Kenapa mas gak jujur kalau mas kenal Dewi dan mas udah nabrak dia mas? Kamu mau tahu kenapa? Ini semua gara-gara kamu. Kalau hari itu kamu nggak teleponin aku terus, aku nggak mungkin mencelakakan dia. Rumah dia sampai terbakar. Dan aku mau nggak mau harus bertanggung jawab, termasuk menikahi dia. Astagfirullahaladzim. Jadi... Iya, aku yang suruh dia tinggal di sini. Kamu nggak usah tanya kenapa. Ini semua gara-gara kamu. Bagus. Rencanaku berhasil. Mas Indra. Aduh Pak, jangan marah-marah terus.
Nanti Bapak sakit loh. Mulai sekarang kamu nggak usah panggil bapak lagi. Najwa udah tahu kalau kamu itu istri aku. Sekarang udah gak ada rahasia lagi di rumah ini. Dan kamu harus terima apapun keputusan aku. Sekarang kamu diemin anak itu. Aku gak mau tahu. Aku gak mau kamu didik dia jadi cengeng. Ayo cepat. Iya mas, aku tenangin Viv. Sayang sabar dong. Nanti kalau kamu sakit gimana? Najwa. 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 Kamu kenapa? Gimana? Ada apa, Mas? Ada apa ini? Najwa jatuh dari tangga. Jatuh dari tangga. Aduh, Hati-hati dong. Kok bisa jatuh dari tangga? kaki aku gak bisa digerakin mas, ya Allah. Yaudah, kita ke rumah sakit ya. Nanti aku telepon ibu kamu ya. Untuk jagain kamu. Aku masih ada meeting penting. Aduh ya. Kita ke rumah sakit. Rasain kamu. Kamu gak akan pernah bisa jalan lagi. Dan Indra gak akan peduli lagi sama kamu. Sayang, kamu baru pulang? Iya. Capek ya? Aduh, akhirnya kita ada waktu berdua. Tanpa ada yang ganggu di sini. Jangan-jangan kamu sengaja yang ngelakuin ini. Aduh, sayang, kalau aku nggak melakukan itu, yang ada aku cemburu terus ngeliat kalian berdua mesra-mesraan. Kamu tuh keterlaluan ya. Kamu bener-bener jahat. Terlaluan mana? Lebih jahat mana? Kamu nabrak rumah aku sampai kebakar, atau aku ngusir istri kamu? Aduh, ngapain sih tuh anak? Berisik banget. Kamu boleh ganggu istri aku. Tapi kamu nggak boleh sentuh anak aku. Ngapain mereka kemari lagi? Ngapain kamu pakai bantu-bantu dia segala? Indra, siapa perempuan ini? Saya istri Indra. Istri? Kenapa memangnya? Kok sepertinya kaget? Memangnya Indra kalau mau kawin lagi nggak boleh? Iya. Suruh nungguin istri cacatnya ini. Memangnya dia bisa bahagiain Indra? Saya yang bisa bahagiain Indra. Bu, Naswa, kita sebaiknya pergi dari rumah ini. Oh, bagus, bagus. Silahkan pergi, Pak. Bawa dia pulang kampung. Pergi dari sini. Saya juga nggak pengen kalian ada di sini. Indra, kamu kan yang menginginkan Naswa pergi dari rumah sini. Bukan Indra aja ya, Pak. Saya juga nggak menginginkan Najwa di sini. Silahkan pergi. Bu, ayo kita pergi. Enggak pak, gak usah. Saya ini masih istrinya Mas Indra. Dan saya akan tetap di rumah ini. Pak, biarkan Najwa di sini, Pak. Dan biarkan saya juga di sini. Saya akan rawat Najwa sampai dia benar-benar sembuh, Pak. Aduh, ngapain ya kalian di sini? Kalian nggak perlu di sini. Dewi, saya ini istri sahnya Mas Indra. Dan saya berhak tinggal di rumah ini. Kamu itu cuma istri siri. Kalau saya laporkan kamu ke polisi, kamu yang akan diusir dari sini, Dewi. Ayo Bu.
kenapa Bapak buru-buru pulang? Bapak ada keperluan mendadak tadi. Siapa suruh kamu masuk sini? Ini kamar saya ya. Bukan kamar buat seorang lumpuh seperti kamu. Kamu itu cuma istri kedua. Anak saya lebih berhak daripada kamu. Mas, kasih tahu ya. Aku nggak mau ya dia sampai tidur di kamar ini. Kasih tahu. Ini kamar aku dan kamu. Ingat ya Mas, aku bisa laporkan kamu ke polisi karena kamu sudah membakar rumah aku. Bu, kita pindahin Najwa ke kamar lain aja ya. Ya Allah, Mas Indra. Ya udah nggak apa-apa. Bawa saya ke kamar Vivi aja ya, Bu. Baguslah, sana. Astagfirullahaladzim, sayang. Ma, Vivi takut. Ya Allah, Vivi takut sama siapa, Nak? Vivi takut sama yang tante itu. Ma, aku takut dikurung. Jangan takut lagi ya, sayang ya. Najwa, kamu harus pergi dari rumah ini dan bawa anak kamu. Lebih baik kita tinggal di kampung ya. Iya, Bu. Kalau perlu, malam ini juga kita pergi. Ayo sayang, kita pergi. Aku tahu caranya. Bagaimana supaya perempuan itu pergi dari sini. Ternyata cukup membuat anaknya takut aja. Kamu itu perempuan gak tahu diri. Kamu udah berani ngerebut kebahagiaan aku. Apa kamu bilang? Aku ngerebut kebahagiaan kamu? Hei, ada kamu tuh yang ngerebut kebahagiaan aku. Aku ini perempuan sendiri. Aku punya rumah sendiri dan usaha sendiri. Gara-gara siapa? Kalau nggak gara-gara kamu. Tapi aku udah berusaha tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Dengan kamu kawinin aku. Dan kamu masih hidup dengan istri kamu. Enak aja kamu. Kamu bisa seneng-seneng sama dia. Aku juga ingin bahagia kayak istri kamu. Bu, kita pergi dari sini ya, Bu. Iya sayang, kamu nggak usah pikirin mereka. Kita pergi dari sini ya. Apa-apaan ini? Kalian mau kemana? Papa jahat, papa jahat. Dia mana? Ini semua pasti gara-gara ibu kamu. Saya akan bawa mereka pergi dari rumah ini. Tidak bisa. Najwa, kamu belum pernah aku ceraikan. Kamu masih istri sah aku. Aku gak akan pernah kasih izin kamu keluar dari rumah ini. Saya akan pergi dari rumah ini bawa anak dan cucu saya. Tidak, Bu. Aku gak akan biarin kalian pergi dari sini. Ayo masuk kamar. Balik lagi. Aku ikhlas, Mas. Kamu sama Dewi. Aduh, udah deh. Ngapain sih kamu repot-repot banget? Kalau dia nggak bisa terima, biarin aja dia pergi. Apaan sih pakai ditahan-tahan segala? Aku bilang enggak ya enggak. Sekarang kamu masuk lagi ke kamar kamu. Saya tetap akan bawa anak dan cucu saya pergi dari rumah ini. Bu, aku tidak sejahat yang kalian duga. Saya tidak akan meninggalkan rumah ini tanpa anak dan cucu saya. Bu, ibu tetap di sini. Aku mohon, Bu. Najwa, ya. Ayo, balik lagi ke kamar ya. Ayo masuk ya, masuk. Kenapa sih nggak disuruh pergi aja dari sini? Ribet banget kayaknya. Kok belum ada sarapan sih? Ibu, ngapain aja sih dari tadi? Masa sarapan sampai belum ada? Saya di sini bukan pembantu ya. Aduh Bu, Ibu tuh tinggal di rumah siapa? Rumah Mas Indra. Mas Indra ini siapa? Suami saya. Jadi Ibu harus menuruti semua kata-kata saya. Kalau mau tinggal di sini lebih lama. Udah, mendingan sana. Bikinin telur dadar cepet.
sini, cepat. Bisa-bisaan sampai nggak ada makanan di sini. Sayang, kamu duduk. Mas Indra udah makan? Sepertinya tamu aku udah datang. Aku bukain pintu sebentar ya. Ini lagi, pakai nanya kamu sudah sarapan. Lihat ini, ibu kamu nggak bikinin sarapan. Mending kamu sono ke belakang tuh, bantuin ibu kamu. Tapi udah saya bilang kan, kamu sama ibu kamu itu pembantu. Kalian berganti-ganti aja sana. Tapi udah sana cepetan. Lama banget sih kamu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dewi. Tuh, bantu ibu kamu di situ tuh. Bikin itu sarapan. Ini lagi berdua-dua nangis aja kerjaannya. Awas deh kalau sampai lama. Cepetan. Ya Allah, Ibu. Apa kabar? Gimana kabarnya, Indra? Baik, alhamdulillah. Bagaimana istri kamu keadaannya sekarang? Alhamdulillah sudah baik kan. Kita ngobrol di dalam aja ya. Oke. Sambil ngopi-ngopi aja. Mari. Nyebelin banget sih berdua itu. Ngapain aja sih kerjanya? Dewi, Ya, itu klien aku udah ada di depan. Tolong kamu siapin minum. Dan aku nggak mau mereka tahu kalau aku punya istri dua. maksud kamu? Jadi kamu bersikap seperti pembantu aja. Hah? Najwa. Ya, Mas Indra. Di depan ada Mas Tony dan Mas Ari. Kamu bersikap seperti biasa ya. Aku nggak mau mereka tahu kalau aku punya istri dua. Iya, Mas. Kamu bikinin minum ya. Iya. Najwa, bagaimana kondisi kamu? Alhamdulillah, Pak, sudah mendingan. Cuma masih suka nyeri aja. Siapa? Pembantu apa saudara? Ini pembantu. Wah, Pak Indra. Silakan minum. Astagfirullahaladzim. Sebentar ya. Silakan diminum, Pak. Apaan sih kamu? Jadi status aku di sini sebagai pembantu, hah? Sebagai pembantu nih aku. Kamu denger dulu dong. Aku nggak mau kalau klien itu tahu aku punya istri dua. Alasan kamu, kenapa? Kamu malu kalau aku ini istri kamu? Malu kamu? Bukan, kan itu cuma pura-pura. Kamu tuh gimana sih? Pura apa? Mas, kamu harus nikahi aku secara resmi. Atau anak dan istri kamu akan sengsara. Minggir. Sini. Sini. Ya, tua. Dengar ya. Kalau kamu ingin anak kamu dan cucu kamu selamat, bawa mereka pergi dari rumah ini. Kamu lama-lama di sini jadi nggak tahu diri ya. Najwa sudah hampir 10 tahun menikah dengan Indra. Dan tiba-tiba kamu datang dan menghancurkan rumah tangga mereka. Apa kamu bilang? Dengar ya, saat ini juga kamu bertiga harus angkat kaki dari rumahku. Kalau tidak, aku akan habisi kalian. Najwa, aku berangkat kerja dulu ya. Iya, kamu hati-hati ya, Mas ya. Kamu mau pergi kerja, sayang? Kalian berdua, udah saatnya kalian pergi dari sini. Bawa anak kamu sekalian. Iya, saya akan pergi dari sini. Kamu gak perlu ngusir kita. Oh, bagus. Cepat sekarang kamu pergi. Tunggu dulu. Ini kursi roda kan yang beli si Indra. Jadi kamu pergi. Ayo cepat. Cepat. Ayo turun. Cepat.
Astagfirullah. Astagfirullah Dewi. Astagfirullah. Perempuan jahat. Perasaan kamu ya. Sini sayang. Astagfirullah. Sini sayang. Udah sana pergi. Ya Allah. Kaki aku sakit banget, Bu. Pelan-pelan sayang. Pelan-pelan. Ya Allah. Pelan sayang. Bu. Ya Allah, astagfirullah. Tahan ya sayang. Kuat, Bu. Tahan sayang. Tahan. Duduk di sini ya. Duduk di sini. Ya Allah, Ibu. Sayang. Sayang. Tahan ya, sakitnya ditahan ya. Sakit banget, Bu. Ibu ngerti, ibu bisa ngerasain juga sayang. Astagfirullah, Bu, aku nggak kuat. Ya Allah. Sayang, ibu akan coba ambil kursi roda kamu ya. Jangan tinggalin aku, Bu. Kamu tahan dulu ya sayang. Bu. Lagi aku udah lumpuh. Kamu tunggu sini sebentar aja, ibu akan lari ya. Sebentar aja ya sayang ya. Ya, kamu sini ya. Istighfar ya sayang ya. Ibu, ya Allah. Astagfirullah, ya Allah. Ya Allah, kaki aku ya Allah. Ngapain lagi kamu masih kemari? Saya cuma minta satu hal. Tolong berikan kursi roda itu. Tolong, karena Najwa tidak bisa jalan. Sudah aku duga, kalau anak kamu tuh cacat. Mana ada sih orang cacat bisa bahagiain orang? Makanya Mas Indra nggak bahagia sama dia. Saya akan pergi dari sini, tapi tolong berikan kursi roda itu dulu. Baiklah, aku akan berikan kursi roda itu, tapi dengan satu syarat. Kamu harus bertekuk lutut di bawah kaki aku. Dan memohon supaya kursi roda itu kamu bawa. Cepat. Cepat saya bilang. Bagus. Tunggu di sini ya. Loh, ini kan tasnya Mas Indra. Pasti Mas Indra akan balik lagi ke rumah ini. Aku harus buru-buru ngusir mereka dari sini. Nih ambil. Kenapa sih bukannya diambil dari tadi? Mana nemuin tempat aja. Ini ambil. Sana cepat pergi. Pergi sana. Aku harus pastiin mereka benar-benar pergi dari rumah ini. Allah, Ibu. Ibu. Ya ampun, itu kan Bu Najwa. Kok sekarang pakai kursi roda? Ya elah, Ibu kemana aja sih? Emang Ibu belum tahu kalau suaminya itu diam-diam nikah lagi? Jangan-jangan karena istrinya cacat makanya dia kawin lagi. Padahal yang dinikahinya itu mau tahu pembantu barunya. Pembantu masa sih? Astagfirullahaladzim. Kita bantuin yuk. Yuk. Aduh. Ya aku sayang. Lama banget sih kalian. Ada istri barunya si Indra. Kamu jadi orang
Najwa, Bu, Dewi, Aduh, kenapa sih kamu? Masih aja manggil istri tua kamu? emangnya kenapa? Aku kan cuma meminta ambilin tas. Udah pergi mereka. Udah aku usir sama anaknya sekalian. Apa? Sekarang mereka di mana? Mana aku tahu? Kan udah aku usir. Indra! 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 Buka, Dra! Dra, buka! Dra! Pokoknya kamu tidak boleh lagi kembali ke rumah itu. Ya? Ibu, Najwa. Tolong jangan pergi. Saya akan bawa anak saya pergi. Ibu, Kamu minggir. Kamu urus aja istri muda kamu. Ibu, maafin aku, Bu. Aku janji, aku nggak mungkin ngelakuin ini lagi. Najwa, kembalilah ke rumah, ya. Ibu, Saya tidak mau lihat anak saya menderita terus-terusan seperti ini. Lebih baik kamu ngurusin istri muda kamu. Ibu. Aku akan... Pokoknya aku mohon, Ibu sama Najwa kembali ke rumah. Aku akan turutin apa mau kalian, ya. Betul, kamu berjanji? Kamu bersumpah tidak akan sakiti dia lagi? Aku janji, Bu. Aku tidak akan pernah menyakiti Najwa lagi. Aku mohon, Bu. Aku mohon. Yaudah, ayo, Bu. Ngapain sih? Kayak mau dibawa pulang segala. Yang begini ya nih, harus dikasih pelajaran. Astagfirullahaladzim. Panggil ambulans. Dewi. Mas Indra. Siapa yang melakukan satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan. Wa man jaa bisayyi'ah fala yujza illa mithlaha. Siapa yang berbuat satu kejahatan, fala yujza illa mithlaha, tidak akan dibalas kecuali dengan setimpal. Makanya tadi Umi bilang kata-katanya bukan karma, kata-katanya adalah jaza, artinya balasan terhadap kejahatan yang kita lakukan. Dan orang itu bisa berbuat jahat, biasanya ada sumbernya. Ada berapa sumber kejahatan? Di dalam kitab Durratun Nasihin jelas dikatakan ummahatul khotoya salasatun. Sumber kejahatan teh ayat tilu cek orang Sunda. Yang pertama, orang itu cenderung melakukan kejahatan kalau dia punya rasa al-hasadu, dengki. Dengki sama orang yang lebih cakep. Ada orang kaya, kadang-kadang banyak juga yang ngedengkiin. Ada tetangga kuat beli motor dicari itu katanya baru juga nikah kemarin udah kuat beli motor. Dukun dari mana itu katanya yang dipakai, penglaris dari mana? Tetangga bikin rumah, mati itu orang. Kenapa? Gara-gara ada sifat dengki di dalam hatinya. Yang kedua yaitu wal hirsu. Apa itu hirsu? Hirsu itu artinya serakah. Udah punya masih pengen lagi, udah punya masih pengen lagi. Maruk kalau bahasa kita mah. Nah, orang yang punya sifat maruk itu cenderung melakukan kejahatan. Nah, sumber daripada kejahatan yang ketiga yaitu wal kibru, sombong. Merasa diri paling besar, merasa diri paling cakep, merasa diri paling segalanya. Padahal yang kibir itu, yang paling besar itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang biasanya kalau terjangkit salah satunya penyakit ini, maka cenderung melakukan kejahatan. Dan ingat, setiap kejahatan yang kita lakukan pasti ada jaza, pasti ada balasan yang akan diterima oleh orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik.
Makanya ibu-ibu sekalian, kita ambil pembelajaran dari kisah hidup Neng Dewi ya, yang pengen menguasai semuanya. Laki udah dikasih, rumahnya pengen dikuasain. Rumah udah dikasih, masih juga pengen yang lainnya. Akhirnya apa? Semuanya itu kejahatan tidak akan memberikan ketenangan ya. Para jamaah sekalian, kalau kita bicara soal masalah syirik, masalah dengki, masalah ini kayaknya nggak cukup. Kalau pengajian kita sehari semalam juga kagak cukup ya. Tapi insya Allah nanti akan kita lanjutkan ngaji kita lagi. Dan insya Allah mudah-mudahan kita yang hadir termasuk wanita yang dirindukan oleh surga. Amin amin ya robbal alamin.